Gimana sih kalau kita itu bisa profit salon kita? Salon yang sehat itu pendapatannya seberapa sih? Terus gimana sih caranya supaya kita itu bisa gaji pegawai? Kalian mau tahu? Jelasin ya gimana cara menghitung profit salon dalam tempo 1 tahun, dan gimana sih caranya supaya kita bisa balik modal dalam waktu 1 tahun, dan gimana sih caranya supaya kita bisa gaji pegawai kita meskipun salon kita salon kecil. Ntar miring karena ini cuma pakai HP. Nah, aku jelasin. Kalau salon kita kecil, otomatis target kita juga nggak bisa besar, karena kan skala yang kita punya, ibarat kata itu tempat kerja kita kan paling hanya 2 kursi lah kita hitungannya. Customer kita pun terbatas, dan yang kita pegang pun hanya sekedar meliputi rambut aja. Jadi paling nggak dalam 1 hari itu target kalian mempunyai pendapatan 100.000. Nggak usah banyak-banyak dulu ya. 100.000 kalian bisa gaji pegawai loh. Gimana caranya? Aku kasih tahu. Kalian pahami benar-benar apa yang aku jelasin. Jadi gini, target kalian 1 hari 100.000. 1 hari 100.000 ya. 100.000. Nah, untuk gaji pegawai dalam arti capster ya, bukan hairstylist. Capster. Jadi capster adalah asisten kamu yang jadi hairstylistnya. Kamu yang pegang potong, kamu yang pegang kendali. Dia paling hanya bantu-bantu kamu, bantu pegangin semir, bantu ngoles semir sekedarnya, bantu nyato sekedarnya, bantu ngeramasin, bantuin bersihin salon sedikit-sedikit. Hanya gitu, itu kerjaannya capster. Capster untuk di salonku, aku hitungannya patokannya salonku ya, digaji 1 bulannya itu 1.200.000. 1.200.000. Ini dia terima bersih, dia makan ikut aku, dia tempat tinggal ikut aku. Kalau urusan makan dan tempat tinggal itu kembali lagi ke kalian pribadi ya, kalian mau sediain tempat atau enggak, tapi saranku lebih baik disediakan. Nah, gaji pegawai 1.200.000 setiap bulan. Kita bagi 30. Karena masa kerja 1 bulan adalah 30 hari. Dibagi 30 ketemunya 1 hari 40.000. Nah, 40.000 ini kita dapatnya gimana nih dalam 1 hari bisa 40.000? Nah, target kita kan 100.000 1 hari. Nah, 100.000 kita kurangin 40.000. 40.000 kita sisihin setiap hari untuk gaji pegawai. Ya, aku bilang sekali lagi, disisihin 40.000, jangan diambil setiap hari. Kalian kasih dompet tersendiri. Nah, kemudian terus hitung-hitungannya dalam 1 tahun ini profit nggak kalau misalkan pendapatan saya ini targetku 100.000. Nah, ini tuh aku pukul rata ya. Jangan kita ngelihat ke atas dulu, karena kita yang nggak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan. Cuman menurut pengalaman saya, tidak mungkin dalam 1 hari kalian dapat 100.000. Bahkan terjelek pun misalkan dapat 100.000 itu sudah memenuhi target kalian. Jadi target kalian 1 hari itu 100.000. Nggak usah yang muluk-muluk terlalu besar-besar ya kan, karena kalian salonnya bukan ada di mall dan kalian masih pemain baru, istilah kasarnya seperti itu. Nah, terus modal kita itu kan tadi 5.300.000. 5.300.000 kita bagi 12. Nah, tadi aku hitung sih 5.200.000 ya.
Tadi kan nggak aku tambahin yang 100.000, aku hitung aja 5.200.000 lah ya. Tadi aku sudah hitung gitu, kalkulator nggak ada sih. 5.200.000 dibagi 12 itu ketemunya 435.000 satu bulan bagi 12 ya. Nah sekarang hitung-hitungnya ini begini. Kalau satu hari kalian pendapatannya 100.000, kalian kalikan 30 hari, jatuhnya kan 3 juta. 3 juta ini dikurangi gaji pegawai. Gaji pegawai 1.200.000, jatuhnya sisanya 1.800.000. Nah 1.800.000 ini kita kurangi modal awal kita yang sudah kita bagi tadi, yang jatuhnya 435 itu. Kita kurangi 435, jatuhnya itu 1.365 sisanya. Otomatis kalau salon bayar listrik kan, bayar listrik saya anggap kalau token 100.000 karena lebih hemat token, jatuhnya sisanya 1.265. Terus bayar air, kalau kalian pakai PDAM, bayar air patokanku, aku lihat salon temanku yang kecil itu satu bulannya sekitar 60.000, 65, paling mahal 70.000 ya. Ini aku lihat harga di Sidoarjo ya, kalian jangan disamakan harga di Jakarta, aku nggak tahu harganya berapa. Jadi sisa 1.200.000. 1.200.000 ini kan otomatis ada pemakaian produk. Nah, kalian simpen 200.000 untuk membeli produk ketika produk kalian habis. Keuntungan bersih sisanya adalah 1 juta. Itu keuntungan bersih kamu. Jangan dilihat 1 jutanya. 1 juta ini bersih, kalian masih bisa nabung 435 tadi awal modal kalian. Ya kan? Ini hitung-hitungan cara mengembalikan modal dalam 1 tahun. Ini dalam 1 tahun sudah pasti balik modal. Uang 5.200.000 kalian tadi itu sudah pasti akan kembali. Yang penting satu, uang yang setiap bulan kalian kumpulin untuk kembaliin modal, jangan dikuntitin lah terus ya, supaya kalian itu mengerti dan paham banget. Dan gaji pegawai pun begitu, jangan sekali-sekali kalian ambil. Lebih baik kalian tidak jajan daripada uang gaji pegawai kalian kuntitin sedikit-sedikit, akhirnya nanti ketika waktu pegawai kalian gajian kalian bingung uang. Perhitungannya itu di situ pembelajarannya. Jadi 5.200.000 atau 5.300.000 itu kalian bisa balik modal dalam tempo 1 tahun. Tapi dengan catatan keuangan kalian harus benar-benar terinci. Kalau kalian nggak ada buku kas atau pengeluaran seperti yang aku jelasin, ya otomatis kalian tidak akan pernah tahu salon kalian ini profit apa enggak, salon kalian ini balik modalnya kapan, nggak pernah tahu. Makanya kita butuh yang namanya buku kas. Kita nggak perlu buku kas yang terlalu ribet-ribet akuntan kayak begitu, nggak perlu. Itu pikiran kita nggak nyampe di situ. Kita bikin yang simple-simple aja. Kalian bisa beli kuarto kas yang sudah ada debit, kredit kayak gitu. Jadi setiap hari kalian harus catat. Ada orang potong berapa, 20k, 10.000k, kalian harus catat. Pengeluaran 1.000 rupiah sekalipun kalian harus catat. Jangan sampai tidak dicatat, karena itu berpengaruh sama hasil akhir saldo tahunan kalian. Jadi penulisan pendapatan, pengeluaran itu sangat-sangat harus ya. Dan aku tekankan sekali lagi, kalau kita punya pegawai, jangan sampai pegawai kita ini telat untuk gajian. Karena kita harus pikir dia sudah bantu kita bekerja selama 30 hari. Ya kan? Belum lagi kalau ada jam-jam lembur di mana customer belum selesai. Otomatis terkadang kalau untuk kerja di salon ada yang dihitung lembur, ada yang enggak. Rata-rata sih enggak, karena kan rata-rata tinggal di dalam. Mereka mengerti sendirilah, maksudnya keadaan bosnya ini seperti apa.
Jadi saranku jangan sampai gaji pegawai itu telat-telat. Jadi lebih baik kalian save duit gaji pegawai itu benar-benar, supaya pegawai yang ikut kalian pun senang karena gajian tepat waktu, jangan diundur-undur. Karena pengalamanku, aku pernah ada teman ketika gajian pegawai itu selalu mundur-mundur. Nah kayak gitu kan jangan sampai ya, kasihan ya, kan mereka juga butuh uang juga gitu loh, sama seperti kita, cuman bedanya nasibnya kurang bagus aja. Coba kalau kalian dibalik gitu, dia jadi bosnya, kamu jadi pegawainya, kamu digaji telat-telat, pasti kalian akan marah, ya kan? Kurasa itu aja sih. Kalau kalian ada yang nggak paham dengan apa yang aku jelasin, kalian bisa komen, kalian minta bikinin video apa, nanti aku bikinin sesuai dengan yang aku bisa dan menurut pengalaman saya di bidang salon selama dari tahun 2012 ya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah WA aku tanya-tanya seputar informasi salon, minta bikinin video ini itu. Aku baru bisa bikinin hari ini karena kalau pagi aku ngajar, ada murid salon, jadi aku nggak sempat bikin video. Jadi aku sempatnya ketika salon sudah closing, aku baru bisa bikin video. Makanya kalau aku bikin video tuh nggak pernah cantik-cantik karena udah capek di salon, jadi tinggal tidur di rumah hanya pakai daster doang. Tapi terima kasih semuanya, jangan lupa kalian bantu saya buat subscribe channelnya Metric Beauty Salon Story, dan aku doain kalian semuanya sukses. Buat wanita-wanita yang di luar sana, jangan pernah takut untuk usaha, jangan pernah takut untuk gagal. Semua orang pasti pernah gagal, tapi pasti ada waktunya kalian berhasil. Terima kasih.